Pada persidangan hari ini agendanya adalah pemeriksaan ahli. Kami menghadirkan satu orang ahli dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Amalinda, yang menerangkan tentang dampak dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kaum buruh. Keterangan dari ahli kami hari ini mendapatkan perhatian serius dari Majelis Hakim yang ditandai dengan mayoritas hakim bertanya atau mengajukan pertanyaan, sedangkan dalam banyak perkara yang lain biasanya hanya 1-2 hakim. Tadi itu lebih banyak hakim yang bertanya daripada yang tidak bertanya. Ini menandakan bahwa ada keseriusan dari mahkamah untuk menyikapi permohonan kami. Nah, ini yang diminta oleh mahkamah pada persidangan berikutnya, yaitu tanggal 17 Juli. Kami akan menambahkan 1 orang ahli dan 4 orang saksi untuk memperkuat dalil dan argumen yang kami tuangkan di dalam permohonan kami. Hanya saja tadi ada yang menarik, satu hal yang saya lihat adalah dari kuasa hukum Presiden yang seolah-olah menganggap bahwa ahli kami tidak atau belum membaca keseluruhan permohonan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa isu yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Presiden itu sebetulnya keliru. Jadi yang tidak memahami atau tidak mempelajari permohonan kami justru dari kuasa hukum Presiden yang menganggap misalnya untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT itu dinyatakan dalam undang-undang yang sekarang tetap diatur jangka waktu dan periode waktunya. Padahal tidak ada. Maka sebelum sidang ditutup saya menyampaikan konfirmasi agar majelis menyadari kekeliruan dari kuasa hukum Presiden bahwa sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang itu justru menghapus ketentuan jangka waktu dan periode waktu. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada periode pertama 2 tahun, periode kedua paling lama 1 tahun, periode ketiga 2 tahun sehingga secara akumulasi 5 tahun. Nah yang sekarang sudah nggak ada lagi. Kalaupun dia diatur, levelnya diturunkan dari level pengaturan di undang-undang menjadi pengaturan di peraturan pemerintah, di PP. Pengaturan suatu norma ketika diatur di dalam peraturan yang lebih rendah, maka daya lindungnya terhadap pekerja buruh itu semakin rendah. Yang diatur pengaturan ini dalam PP. Nah itu yang kami pertegas. Oleh sebab itu majelis meminta sebaiknya di persidangan berikutnya ahli bisa yang kami hadirkan itu bisa menjelaskan perbandingan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada bagian mana, karena diuji material, pada pasal-pasal mana buruh dirugikan oleh aturan yang baru. Hak-hak yang mereka terima di Undang-Undang Ketenagakerjaan hilang atau berkurang secara drastis di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pokok-pokok dari proses persidangan hari ini yang kita akan lanjutkan nanti di tanggal 17 Juli 2020. Itu tanggal 17 itu masih mendatangkan ahli ya? Tanggal 17 menghadirkan 1 orang ahli dan 4 orang saksi. Antara lain 1 adalah dari ILO Governing Body, lalu kemudian dari pimpinan Serikat Pekerja yang buru-burunya mengalami persoalan akibat Undang-Undang Cipta Kerja, upah yang semakin kecil, lalu kemudian soal perjanjian kerja waktu tertentu yang bermasalah, outsourcing yang semakin merajalela dan seterusnya. Dan yang ketiga dan keempat adalah 2 orang saksi dari pekerja buruh langsung yang mengalami kerugian akibat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pak, tadi kan disampaikan kalau misalnya nanti hasilnya tidak memuaskan, maka nanti akan ada mogok nasional. Berarti karena masih menunggu, berarti ini masih di hold gitu ya? Partai buruh dan para serikat buruh pasti akan punya agenda ya apabila permohonan tidak dikabulkan. Tapi kami belum sampai pada kesimpulan itu, mengingat perlu dipahami oleh kawan-kawan, permohonan uji material hari ini tidak bisa dilepaskan dari permohonan uji formil yang dulu pernah dinyatakan inkonstitusional bersama. Dalam pengajuan uji formil, itu sebagian hakim sudah menyatakan secara tegas klaster ketenagakerjaan memang sebaiknya dikeluarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Para hakim yang berpendapat demikian dalam uji formil tentu tidak bisa menarik
perkataannya, pendapatnya diuji material. Setidaknya kita sudah punya modal dari sejumlah hakim yang dulu mengatakan bahwa memang ini nggak benar, kira-kira gitu. Sebagian hakim yang lain yang dulu itu memutus inkonstitusional bersyarat, justru hakim-hakim yang progresif. Hakim yang sejauh ini keberpihakannya kepada rakyat kecil termasuk kelas pekerja itu cukup teruji. Oleh sebab itu, kami masih punya keyakinan Mahkamah akan mengabulkan seluruhnya petitum yang diajukan oleh partai buruh dan para serikat pekerja buruh. Dan di dalam permohonan kami ini adalah uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan juga oleh sejumlah pemohon yang selalu perkaranya digabung karena mereka punya kemiripan, berbeda dengan pengujian oleh partai buruh. Pertama adalah perbedaannya terletak pada jumlah permohonan yang diuji. Sepanjang Mahkamah Konstitusi berdiri sampai hari ini, permohonan yang paling tebal, permohonan yang paling banyak petitumnya, paling lengkap, paling detail uraiannya adalah perkara 168 partai buruh. Itulah yang membuat majelis merasa perlu mendalami atau mengeksplor lebih banyak karena petitumnya ada 71, materi isu yang dibahas ada 7. Itu cukup banyak. Sehingga ini tinggal meyakinkan mahkamah bahwa yang kami mohonkan ini bisa diperkuat oleh keterangan ahli yang hari ini, ahli yang berikutnya, dan 4 orang saksi yang kami rencanakan di persidangan berikutnya. Kami masih yakin mahkamah akan mengabulkan. Tentu jika tidak, partai buruh dan para serikat buruh tentu punya metode lain yang dibenarkan oleh konstitusi untuk tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Cukup? Terima kasih ya.